Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Piranti Fikir Vygotsky yang beranggotakan saya sendiri Alfianita, yang kedua Linda Rahma, yang ketiga Marwiyah, yang keempat Sela Tri Agustin. Baiklah, di sini yang pertama sekali akan saya jelaskan biografi singkat tentang Vygotsky. Nama Vygotsky yang lengkapnya adalah Lev Semyonovich Vygotsky. Ia dilahirkan di salah satu kota Saris di Rusia, tepatnya pada 17 November 1896. Vygotsky dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya yang dikenal di bidang psikologi anak adalah merumuskan konsep Zone of Proximal Development. Konsep ini menerangkan bahwa dalam proses pembelajaran seorang anak ada sebuah area di mana anak tersebut harus diberikan bantuan eksternal untuk dapat belajar hal yang baru, sedangkan di area lain di mana anak tersebut dapat belajar mandiri tanpa dibantu. Selanjutnya ada 4 prinsip dasar dari teori Vygotsky. Yang pertama itu ada pembelajaran sosial atau social learning. Maksudnya itu adalah cara pembelajaran yang kooperatif. Maksud kooperatif itu dapat bekerja sama. Vygotsky juga menyatakan bahwa siswa belajar melalui interaksi bersama orang dewasa atau teman sebaya. Jadi di sini maksudnya itu anak-anak itu belajar dengan interaksi langsung dengan orang dewasa atau orang tua maupun gurunya, dan juga teman-teman sebaya untuk belajar sama-sama untuk melatih perkembangan yang lebih terarah. Yang kedua ada Zone of Proximal Development, yaitu tingkat perkembangan yang sesungguhnya, yang didefinisikan sebagai kemampuan memecahkan masalah secara mandiri, dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah dan di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Jadi di sini itu guru memberikan sebuah pembelajaran untuk memecahkan masalah tersendiri dengan cara mandiri, dan juga ada di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebayanya lebih mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang ketiga itu ada budaya atau kultural. Jadi di sini Vygotsky berpendapat bahwa budaya dan lingkungan sosial seorang anak adalah hal terpenting yang mempengaruhi pembentukan pengetahuan mereka. Anak-anak belajar melalui lagu, bahasa, kesenian, dan permainan. Jadi di sini Vygotsky itu berpendapat bahwa budaya dan lingkungan itu adalah hal yang sangat penting bagi perkembangan anak, karena di situ anak juga mempengaruhi pengetahuan baru dari mereka. Jadi di sini anak-anak juga bisa belajar melalui lagu, bahasa, seni, dan juga permainan antar daerah. Dan juga ia menyatakan bahwa pengaruh proses belajar anak-anak melalui interaksi dan kerjasama dengan orang lain dan orang-orang di lingkungannya. Jadi selanjutnya itu ada perkembangan bahasa, yaitu development of language. Yaitu Vygotsky percaya bahwa bahasa itu adalah proses interaksi sosial antara satu orang dengan orang lainnya. Jadi di sini bahasa tidak hanya untuk sarana komunikasi, tetapi juga untuk merencanakan dan memonitor perilaku yang merupakan alat penting untuk perkembangan daya pikir anak usia dini. Untuk terakhir ada scaffolding, yaitu di mana guru memberikan dukungan atau bantuan kepada seorang anak yang sedang pada awal belajar. Kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan tersebut setelah anak mampu untuk memecahkan problem dari tugas yang dihadapinya. Bantuan yang diberikan pembelajar
dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, atau menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan anak dapat mandiri. Jadi di sini guru itu memberikan tugas agar anak itu belajar dengan sendirinya. Kemudian sedikit demi sedikit itu guru melepaskan atau membuat sebuah rencana agar anak itu bisa memecahkan problem dari tugas yang dihadapinya. Jadi di sini membantu anak proses belajar dengan sendiri agar anak itu bisa mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwiyah. Kami dari kelompok 9 akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang pandangan cara berpikir Vygotsky tentang bermain. Nah, berarti yaitu Vygotsky berpendapat bahwa bermain mempunyai peran langsung terhadap perkembangan kognitif seorang anak. Vygotsky menekankan pemusatan hubungan sosial yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Karena pertama-tama anak menemukan pengetahuan dalam dunia sosialnya. Berarti anak tidak terlepas dalam dunia sosialnya, di mana dengan bermain anak dapat menumbuhkan sosialnya dengan sesama kawannya, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Nah, bermain merupakan cara berpikir anak dan cara anak memecahkan masalah. Nah, dengan bermain anak dapat memecahkan suatu masalah. Contohnya bermain suatu alat permainan seperti puzzle. Nah, berarti anak dapat memecahkan masalah bermain dalam bermain puzzle tersebut. Nah, selanjutnya itu menurut Vygotsky bermain juga adalah sebagai self-help tool. Bermain dapat memajukan ZPD atau Zone of Proximal Development. Potensi dalam ZPD adalah kondisi transisi di mana anak membutuhkan bantuan khusus atau scaffolding berupa dukungan orang yang lebih ahli. Dalam bermain, anak dapat menciptakan scaffolding secara mandiri, baik dalam kontrol diri, penggunaan bahasa, daya ingat, dan kerjasama dengan teman lain. Selanjutnya itu pandangan Vygotsky memandang bermain identik dengan kaca pembesar yang dapat menelaah kemampuan baru dari anak yang bersifat potensial sebelum diaktualisasikan dalam situasi lain. Pandangan Vygotsky mengenai bermain bersifat menyeluruh. Dalam pengertian selain untuk perkembangan kognisi, bermain juga mempunyai peran penting dalam perkembangan sosial dan emosional anak. Nah, bermain merupakan cara berpikir anak dan cara anak memecahkan masalah. Anak kecil tidak dapat berpikir abstrak karena bagi mereka makna dan objek berbaur menjadi satu. Akibatnya anak tidak tahu suatu objek tanpa melihat objeknya langsung ataupun menggunakan objek tiruan. Anak bersifat abstrak, makanya anak tidak bisa bermain itu dalam anak itu bermain itu bersifat nyata ataupun permainan itu memang bersifat nyata. Selanjutnya itu bermain juga cara berpikir menentukan masalahnya, baik itu menggunakan berbagai caranya masing-masing dalam bermain. Nah, dibandingkan situasi lain dalam bermain memiliki perhatian pandangan Vygotsky tentang bermain bersifat menyeluruh. Dalam pengertian selain untuk perkembangan kognitif, bermain juga mempunyai peran penting dalam perkembangan sosial emosi anak. Ketika aspek yaitu kognitif sosial dan emosi saling berhubung satu sama lain dan sudah tergambar jelas pada saat anak bermain.
Nah, selanjutnya itu menurut Vygotsky anak akan mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan dengan bersosialisasi. Vygotsky juga berpendapat bahwa bermain mempunyai peran langsung terhadap perkembangan kognitif anak. Hubungan sosial mempengaruhi perkembangan kognitif karena anak menemukan pengetahuan dalam dunia sosialnya. Nah, bermain merupakan cara berpikir anak dan cara anak untuk memecahkan suatu masalah. Yaitu ada teori perkembangan, ada 3 konsep, yaitu konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD tadi. Serangkaian tugas yang sulit dikuasai oleh anak usia dini secara sendirian. Jadi anak membutuhkan bantuan dan bimbingan orang tua, teman sebaya atau guru. Teori ini menekankan apakah anak bisa melakukan sendiri atau anak membutuhkan bantuan dari orang lain seperti orang-orang sekitar, yaitu orang tua, guru, atau teman sebayanya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari teori Vygotsky. Kelebihan teori Vygotsky yang pertama yaitu berpikir dalam proses pembinaan pengetahuan baru. Murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide dan membuat keputusan. Yang kedua, paham karena murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam semua situasi. Yang kedua, ada kekurangan teori Vygotsky. Yang pertama dapat dilihat bahwa dalam proses pembelajarannya peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Yang kedua, cakupan makna yang dipelajari menjadi lebih luas dan sulit untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Agustin. Di sini saya akan menyimpulkan teori Vygotsky. Yang pertama itu, pembelajaran berfokus pada peserta didik, memberi perhatian pada proses berpikir dan bukan sekadar pada hasil belajar. Selanjutnya, mengutamakan peran peserta didik dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Anak didorong menemukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi spontan dengan keadaannya. Selanjutnya itu memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Lalu selanjutnya menekankan pada pengajaran top down. Top down berarti bahwa siswa mulai dengan masalah-masalah yang kompleks untuk dipecahkan dan selanjutnya memecahkan atau menemukan atau dengan bantuan guru dalam bentuk scaffolding. Baiklah, itulah kesimpulan dari teori Vygotsky. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.